Selamat sore saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai doa Malaikat Tuhan sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara terkasih, kita akan melanjutkan peziarahan iman kita bersama Bunda Maria. Kali ini kita masih berada di bawah kaki salib Yesus bersama Bunda Maria. Teks kitab suci yang kita lihat adalah Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Teksnya singkat, kita lihat beberapa hari. Kemarin kita sudah melihat dengan sangat singkat bahwa Maria itu begitu istimewa dalam Injil Yohanes. Meskipun hanya keluar 2 kali, 2 peristiwa, dan bahkan Bunda Maria hanya menyampaikan ungkapan 2 kalimat saja, namun keberadaannya sangat luar biasa, yaitu di awal dan di akhir. Nah, penulis Injil juga memberi penekanan kepada hubungan Maria dan Yesus. Pada bab 2 ayat 1, ketika penulis Injil mulai bercerita ketika Yesus hadir di pernikahan di Kana, Maria disebut sebagai Ibu Yesus hadir di sana. Tidak disebut Maria, tapi Ibu Yesus hadir di sana. Kemudian dalam teks bab 19 ayat 25 sampai 27 berkali-kali penulis menyebut Ibu Yesus. Ibu Yesus betul-betul ingin menekankan perannya sebagai Ibu Yesus, bukan sekedar sebagai Maria biasa. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam misteri yang lain. Saya sudah menyinggung berkali-kali, Injil Yohanes itu begitu kaya dan dalam. Dia harus dimengerti dari dalam. Tidak bisa hanya dilihat sekilas, tapi kita harus berani pelan-pelan masuk untuk melihat makna yang tersembunyi di balik ungkapan itu. Nah, kali ini saya mengajak Anda semua untuk melihat lebih jauh makna kata waktu atau saat. Jadi ketika terjadi pernikahan di Kana itu, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus mengatakan apa? Bunda Maria berkata, mereka kekurangan anggur. Dan Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku, perempuan, atau diterjemahkan ibu, saatku belum tiba. Saat ini, kata saat itu, atau kata waktu, sebenarnya merujuk kepada apa? Kepada siapa? Nah, dalam Injil Yohanes, berkali-kali Yesus merujuk kepada ungkapan ini. Saat itu. Nah, saatnya akan tiba. Nah, jadi, ketika dalam pernikahan di Kana itu kan Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Nah, itu ada di bab 2 ayat 4.
Nah, lalu kalau kita mundur atau maju bab 4 ya, kalau kita baca bab 4 ayat 23, di situ cerita Yesus sedang ngobrol dengan perempuan Samaria, berbicara mengenai air hidup. Nah, Yesus juga menyebut soal waktu ini, soal saat. Nah, saya bacakan ya, bab 4 ayat 23. Jadi begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus pakai kata saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Nah, jadi Yesus merujuk kepada ada waktu itu yang akan datang. Saat itu. Nah, lalu hal menarik yang lain kita juga bisa lihat, misalnya bab 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi waktu itu Yesus sedang diskusi, berdebat dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi di Yerusalem. Mereka tidak mau mendengarkan Yesus. Lalu Yesus berkata, saatnya akan tiba, orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Manusia dan mereka akan hidup. Yesus pakai lagi kata saat itu. Lalu ketika masih bertengkar lagi, jadi Yesus itu sering bertengkar gitu dengan orang-orang Farisi, dengan pemimpin Yahudi, sering berdebat, berbeda pendapat gitu. Lalu mereka marah. Berkali-kali, minimal 2 kali diceritakan begini. Mereka gagal menangkap Yesus karena saatnya belum tiba. Jadi misalnya bab 7 ayat 30. Jadi Injil Yohanes bab 7 ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Menarik kan? Penulis sekali pakai kata saatnya belum tiba. Bab 8 ayat 20 juga berbicara hal yang sama. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Menarik sekali. Saat ini adalah waktu misterius. Saat ini apa sebenarnya dan kapan saat ini akan datang, akan hadir. Nah, lalu saatnya sudah tiba. Saat ini ketika kita berdiri di bawah kaki salib Yesus bersama Bunda Maria, saat itu tiba. Saat itu datang. Saat itu akhirnya tiba juga. Injil Yohanes bab 12 ayat 23 memberi keterangan itu sangat jelas. Yesus mengatakan, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Konteks cerita ini adalah Yesus sedang membicarakan atau meramalkan kematiannya sendiri. Jadi dia berkali-kali dia menceritakan itu kepada para murid bahwa dia akan mengalami itu, tapi para murid tidak menangkap, tidak mengerti. Nah, rupanya saat yang dimaksudkan oleh Yesus adalah saat dia menggenapi misinya, saat dia menyelesaikan semua perutusannya. Dia datang untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia dari dosa, mengalahkan maut. Maka untuk mengalahkan maut, dia harus turun ke alam maut. Dan saat itu sekarang tiba. Saat ini, ketika kita berdiri di bawah kaki salib Yesus bersama Bunda Maria, saat itu datang, yaitu saat Yesus menggenapi misinya, menebus manusia,
mengalahkan kematian. Mari kita setia bersama Maria di bawah kaki Yesus menyelesaikan misinya. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.